Dan tahu nggak, pertama kali si Rosemary ngeliat Fred itu kayak, jijik banget, kamu seupai gitu. Halo, coba balik lagi sama aku Doichi Sandea. Dari hari ini atau mulai hari ini aku akan memperkenalkan ke kalian dua segmen yang akan aku kembangkan di channel ini. Segmen yang pertama adalah Human Error dan segmen yang kedua adalah Creepy Time. Nah, kalau Human Error ini aku akan menceritakan ke kalian tentang kasus kriminal sesuai dengan artinya. Human error artinya kesalahan manusia gitu ya. Dan yang kedua adalah segmen Creepy Time, dimana segmen ini aku akan menceritakan kalian tentang cerita horor sesuai dengan namanya, creepy ya, berarti menyeramkan. Nah, biar kayak orang-orang gitu loh punya segmen gitu kan ya. Ya semoga kalian suka dengan segmen ini. Baiklah, jadi segmen Human Error hari ini aku akan membahas tentang kasus kriminal Fred dan Rosemary West, di mana mereka berdua ini adalah suami istri sekaligus orang tua yang sangat problematik dan juga dramatik. Yang mana kasus mereka berdua ini melibatkan kasus kekerasan terhadap anak-anak dan juga. Nah, jadi langsung aja kalau kalian mau tahu gimana cerita lengkap tentang kasusnya Fred dan Rosemary West yang sangat-sangat problematik ini, stay tune makanya ya, jangan kemana-mana. Jadi nama lengkapnya Fred ini adalah Frederick Walter Stephen West yang lahir di Inggris di tahun 1941. Background dari keluarga Fred ini sendiri sebenarnya dia nih keluarga yang miskin. Kasian sih sebenarnya, tapi kelakuannya nggak banget. Serius deh, kalian dengerin aja nanti juga pasti ngerti gitu maksud aku tuh kayak. Jadi keluarga Fred ini adalah keluarga yang miskin. Dulu mereka pernah tinggal di sebuah pondok peternakan gitu. Karena kebetulan dulu ayahnya Fred itu pernah bekerja sebagai petugas atau orang yang mengurus hewan ternak. Nah, kebetulan yang punya peternakan itu meminta ayahnya Fred untuk tinggal di sana, sekalian kayak menjaga gitulah. Nah, karena di sana mereka tidak dipungut biaya apapun gitu ya, makanya keluarganya Fred ini sepakat untuk pindah ke peternakan itu, ke pondok maksudnya, peternakan mau tinggal sama si sapi nanti dia ke pondok peternakan itu maksudnya. Cuman sayangnya di sana itu nggak ada listrik, jadi mereka itu bener-bener hanya mengandalkan lampu penerangan lilin kali ya, apa lampu petromak gitu, pokoknya ya bener-bener nggak ada listrik lah gitu. Nah, sebelum tinggal di pondok peternakan itu, keluarganya Fred ini tinggal sama bibinya gitu. Ayahnya Fred ini bisa dibilang adalah orang yang sangat keras, marah, sensitifan, dikit-dikit marah, pokoknya nggak bisa mengontrol amarahnya. Kalau ibunya Fred ini orangnya overprotective. Fred ini 6 bersaudara, banyak kan ya. Nah, dia ini adalah anak pertama yang mana ya bisa dibilang anak kesayangan. Nggak tahu sih kesayangannya kenapa. Dan mereka semua ini dari kecil itu sudah dibiasakan untuk mencari kerja. Tapi kerjanya bukan cari uang ya gitu, lebih ke kayak emaknya tuh nyuruh mereka mencari bahan makanan. Jadi kayak nyari buah atau nyari hewan-hewan yang memang bisa dimakan gitu, kayak kelinci atau ayam gitu kan. Tapi mereka nyolong. Jadi mereka itu mengambil semua bahan baku itu dari lahan orang gitu loh. Sampai akhirnya setelah Fred itu udah dewasa ya, dia disuruhlah bantu-bantu bapaknya gitu di peternakan itu ya. Dia mau. Saat si Fred sudah mulai dewasa, dia ini lama-lama kayak punya imajinasi, fantasi yang liar, karena dia pernah kayak memikirkan orang tuanya ya, kayak bapaknya itu melakukan hubungan badan dengan adik-adiknya, sedangkan si emaknya Fred itu pernah menyuruh Fred atau mengajarkan Fred untuk melakukan hubungan dengan hewan gitu-gitu. Nggak tau lah, ini udah mulai otaknya konslet gitu. Pokoknya dia tuh sering memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak pantas gitu loh. Kenapa sih Fred, lu heran deh gue. Semakin dia dewasa lagi, kelakuannya Fred ini semakin gak pantas. Karena gini, ini ada ceritanya nih, waktu si Fred itu remaja gitu ya, dia sama adiknya si John itu pernah pergi ke sebuah klub yang ada di tengah kota gitu. Ya kalian tahu kan kalau anak klub tengah kota itu kan yang girl banget gitu kan, yang modis gitu kan, yang kayak peace love and gaul gitu. Datanglah si Fred ini sama adeknya ke klub itu. Tapi karena mereka ini keluarga miskin, otomatis kan mempengaruhi penampilannya si Fred dan adeknya gitu kan. Karena sebenarnya
Karena memang sebenarnya penampilan mereka berdua ini ya kayak dekil, lusuh gitu loh, kayak kalau istilah sekarang tuh minimal mandi gitu. Mungkin Fred nggak mandi kali ya sama adeknya. Nah, tujuan Fred untuk datang ke klub ini sebenarnya lebih ke ingin mengincar wanita-wanita di sana. Ya buat memuaskan hasratnya Fred gitu. Jadi Fred ini emang rada nggak tahu diri gitu loh. Maksudnya kayak lu kalau mau ngedeketin cewek itu ya lu minimal mandi gitu loh. Lu berpakaian yang pantes-pantes lah gitu. Atau sekalian gak usah ke klub, ngapain sih, udah di rumah aja lu, gaya banget lu ke klub-klub. Mohon maaf deh, kita jadi kesel juga dengerin. Kalau misalkan wanita-wanita itu menolak untuk memuaskan hasratnya Fred ini nggak akan segan-segan untuk yang namanya kasar ke mereka, dipukul, dipecut, dipak, gampar, pokoknya ditonjok gitulah. Bahkan gara-gara kelakuan kasar dia itu, dia pernah kena kasus, pernah berantem di klub itu sampai masuk kantor polisi. Dan setelah kasus itu selesai, kalian tahu apa yang terjadi? Orang tuanya Fred itu mengusir Fred dari rumah karena mereka jijik ngeliat kelakuannya si Fred. Dia diusir. Setelah dia diusir itu dia balik lagi ke rumah bibinya, tinggal di sana. Masuk di umur 21 tahun, Fred ini sudah menikah dengan wanita bernama Catherine. Kebetulan waktu itu mereka ini ketemulah di klub, nggak tahu sih klub yang sama atau enggak ya, sama yang tempat dia cari masalah tadi. Tapi pada saat mereka sudah menikah ini, posisinya si Catherine lagi hamil, anaknya supir bus. Tapi walaupun dia hamil dengan laki-laki lain yang nggak jelas kenapanya itu, mereka tetap menerima gitu loh. Dilahirin anaknya, anaknya cewek namanya Charmaine, bukan Charmaine ya. Charmaine mah hello, no way. Nyanyi mulu. Setelah itu ya sudah, si Catherine hamil lagi. Anaknya Fred nih, beneran nih anaknya Fred. Perempuan lagi, namanya Anna. Posisinya si Fred ini udah punya rumah sendiri ya. Jadi dia sudah tidak tinggal lagi sama bibinya itu. Terus si Frednya kerja sebagai tukang es krim. Nah, selain itu Fred juga punya asisten rumah tangga namanya si Isa. Tapi jangan salah, walaupun kayaknya kehidupan Fred itu sudah berubah dari segi ekonomi, dia tuh malah justru perlakuannya itu kasar, sangat-sangat kasar ke anak-anaknya sendiri. Jadi anak-anaknya itu gak boleh keluar rumah gitu ya saat Fred ini lagi kerja. Jadi gini, Fred itu suka mengurung anak-anak mereka itu di bawah kolong tempat tidur, yang mana di bawah kolong tempat tidur itu dikasih jeruji besi. Nanti kalau Frednya udah pulang, baru mereka boleh keluar. Selain kasar, Fred ini juga tukang selingkuh, dan selingkuhannya juga banyak. Masa waktu itu ya, si Fred ini pernah minta Isa untuk dikenalkan ke temennya Isa gitu. Kayak misalnya gini, Sah, coba lu kenalin ke gua gitu, temen lu siapa kek gitu, biar bisa gua deketin, gua pepetin gitu. Tapi si Fred ini mintanya maksa. Nah, si Isa ini serba salah. Kalau nanti dia nggak ngasih, dia dimarahin. Tapi kalau ngasih, kok kayaknya dia ngelunjak gitu. Ya lu udah punya bini, punya anak gitu, ngapain lagi sih ngincer-ngincer cewek lain gitu. Jadi ya udah, akhirnya sama Isa dikasih lah temennya, namanya si Anne. Si Anne ini umur ya masih 16 tahun. Buyannya si cewek ini, si Anne ini mau sama si Fred yang kayak gitu. Yang lebih buyannya lagi, selingkuhannya Fred itu nggak cuma si Anne, tapi banyak. Dan hampir semua dari mereka itu hamil. Gara-gara itu si Fred barulah ngaku ke istrinya kalau dia sudah selingkuh dengan banyak wanita sampai dihamilin. Dan plot twistnya adalah istrinya Fred itu ternyata juga punya selingkuhan namanya John. Kenapa dia selingkuh? Karena dia tuh dendam sama Fred, soalnya Frednya sering selingkuh juga. Selain itu Fred juga sering kasar ke Catherine. Jadi berdua ini sama-sama selingkuh. Pada awalnya si Catherine selingkuh ini nggak ketahuan, aman gitu ya. Nah, sampai pada akhirnya si Fred ini mergokin lah si Catherine sama John lagi selingkuh di klub. Udah kelihatan kayak gitu, Frednya ngamuk-ngamuk, nggak terima gitu kan dia. Nggak mikir dia juga selingkuh ya. Akhirnya di situ ribut lah mereka ini kan, sama-sama cekcok lah, berantem segala macem. Nah, si Fred karena nggak bisa nahan emosi, emang pada dasar dia juga kasar gitu ya, sama dia si Catherine tuh ditonjok ya kan. Nah, si John yang ngelihat si Catherine ditonjok sama Fred, ya si John nonjok si Fred gitu kan, kayak kurang ajar nonjok cewek gitu kan. Fred. Setelah dari kejadian itu ya mereka nggak ada gimana-gimana, nggak cerai, nggak pisah rumah juga, ya biasa aja, tetap menjalankan hidup masing-masing. Tapi
Tapi gara-gara itu si Fred ini yang memang dasarnya sudah kasar, semakin kasar semakin temperamental. Jadi kalau misalkan si Catherine tuh ngelakuin kesalahan kecil gitu ya, langsung si Fred tuh pak main tangan, pok nonjok gitu loh. Tapi yang dikasarin itu nggak cuma Catherine, bahkan anak-anaknya dia juga dikasarin. Mereka tuh sering juga gitu loh dipukulin sampai dilecehkan juga. Itu baru sebagian kecil tuh yang tadi dia mukul anaknya, istrinya segala macam. Ini ada lagi satu hal yang membuat Fred gue sakit jiwa ya, karena si Fred ini pernah meminta istrinya untuk bekerja sebagai apa? Prostitusi. Untuk apa? Menambah penghasilannya Fred yang kurang dari kerjaan dia yang sebagai tukang es krim itu. Ya lu Fred nyuruh-nyuruh bini lu yang jualan, lu aja sono sendiri yang jualan gitu kan, jual sono sama Sugar Daddy itu kalau ada yang mau juga tuh sama lu. Akhirnya sudah di situ mereka berdua cerai karena si Catherine kan nggak sanggup ya tinggal sama Fred, dikasarin terus ya, siapa yang tahan nama laki bejat macam Fred kan. Akhirnya mereka cerai, terus anaknya Fred ini ikut sama Fred, nggak boleh tuh dibawa sama Catherine. Sosan juga kayak mau ngurus aja lu, maaf kita jadi emosi nih, kesel ngurusin nggak bisa, bisanya ngasarin doang. Itu tadi kilas balik tentang Fred. Nah sekarang kita masuk ke kilas baliknya Rosemary West. Ngomongin soal Rosemary West, sebenarnya dia ini juga terlahir dari keluarga yang juga mengalami kekerasan. Selain itu juga bapaknya sering melakukan pelecehan juga ke Rosemary. Jadi ya mirip-mirip sama si Fred itulah. Nah, gimana ceritanya si Fred itu bisa ketemu sama si Rosemary itu? Nah, ceritanya gini. Waktu itu mereka berdua ini ketemulah di terminal bis. Karena waktu itu si Rosemary ini pernah bekerja di toko roti. Nah, kebetulan dia ya bolak-balik pulang pergi ya naik bis di situ. Nggak tahu gimana ceritanya, mungkin kebetulan si Fred itu lagi di situ, ya ketemulah mereka berdua ini kan. Nah, mereka ini ketemu di tahun 1969, di mana di saat itu umurnya Rosemary masih 15 tahun. Aduh, masih kinyis-kinyis gitu kan ketemu sama om-om bejatnya. Kacau. Dan tahu nggak? Pertama kali si Rosemary ngeliat Fred itu kayak jijik banget, kan seupai gitu. Soalnya si Fred ini tuh penampilannya lusuh, dekil gitu loh. Jadi Rosemary-nya kayak nggak mau gelai. Nggak gitu sih, pokoknya dia jijik lah gitu. Tapi karena si Fred ini kan tipe-tipe laki-laki yang pintar sepik menyepik gitu ya, pintar merayu wanita, ya ujung-ujungnya dia lulu juga si Rosemary sama si Fred. Laga lu kayak kan seupai cici, ujung-ujungnya mau tabok nih. Nah, ini salah satu usaha yang dilakukan sama si Fred ini untuk ngedeketin Rosemary tuh gini ceritanya. Si Fred ini kan tahu nih tempat kerjanya Rosemary di mana gitu kan, toko roti A gitu. Nah, waktu itu dia nyepiknya itu datanglah diem-diem nih ke toko rotinya si Mary gitu kan. Pas datang itu dia bawa hadiah, nggak tahu lah hadiahnya apa gitu ya. Terus dia ngomong lah sama si karyawan yang di sana gitu kan, kayak aku mau ketemu sama Mary gitu, tolong bilangin dong aku dateng gitu. Nah ya udah, dibilangin lah sama karyawan itu kan, Mary sini, itu ada laki-laki tuh yang nyariin kamu gitu kan. Siapa emang ada laki-laki yang nyariin gue siapa gitu. Nah, terus dia ngomong lah, iya nggak tahu tuh siapa namanya tadi ya, Fred kalau nggak salah namanya gitu. Udah, terus Rosemary kayak ngapain dia nyamperin gue kesini gitu kan. Ya udah disamperin lah sama si Rosemary, ketemulah mereka ini kan. Dikasih lah sama si Fred itu kan hadiah itu kan ke Rosemary, kayak ini buat kamu gitu. Langsung kesem-sem dia kayak kamu bisa aja, so sweet banget sih udah nyamperin kesini bawa hadiah. Makanya dari situ dia kayak luluh tunduk. Ya udahlah, selamat datang di kandang macan ya. Ya udah, singkat cerita akhirnya mereka itu pacaran lalu menikah ya kan. Jadi dua anaknya ini, si Anna sama Carmen ini diasuh lah sama si Mary. Sampai si Mary itu diminta sama Fred untuk udah kamu resign aja lah dari toko roti itu, nggak usah kerja lagi, udah biar aku aja yang kerja gitu. Jadi nanti aku kasih kamu nih uang nafkah gitulah, udah pokoknya aku yang nanggung semua biayanya gitu. Nah si Rosemary ini nurut-nurut aja, akhirnya dia resign.
Bukan kebahagiaan yang didapat oleh Mary ketika menikah sama si Fred. Justru apes dia. Kenapa? Karena si Fred ini pada saat itu kesandung kasus pencurian ban mobil sampai dilaporin ke kantor polisi dan dipenjara selama 6 bulan. Gak tahu kenapa dia sampai nyuri ban mobil. Mungkin penghasilannya jadi tukang es krim tuh kurang kali ya. Makanya sosokan juga sih nyuruh-nyuruh si Mary resign. Belagu lu Fred. Sultan lu. Nah karena si Frednya masuk penjara, ya otomatis si Rosemary kan gak nerima uang bulanan nih, gak ada pemasukan, yang akhirnya membuat dia tuh stres. Nah karena dia stres, emosi gitu kan, kayak putus asa, ya dia melampiaskan amarahnya ke anaknya Fred. Mereka dipukul, ditonjok, diinjek segala macem. Dan mereka juga gak cuma dikasarin tapi juga dilecehkan. Jadi lecehkannya tuh lebih kayak mereka disuruh telanjang gitu kan, berdiri. Udah gitu doang, gak ngapa-ngapain. Gak jelas kan? Iya emang gak jelas. Dan yang lebih tidak warasnya lagi, si Rosemary ini menghabisi nyawanya si Carmen. Gara-gara apa? Gara-gara salahnya dia sendiri sebenarnya, salahnya si Rosemary. Tapi dia nyalain si Carmen. Gara-gara Carmen itu lagi nyapu, bukan nyapu, kayak ngepel gitu. Terus si Rosemary ini nendang si embernya jatuh, tumpah lah airnya. Lah dia malah marah-marah si Carmen. Yang salah siapa? Yang gila, Fred. Enggak, dua-duanya gila lah, semuanya rusak otaknya. Jadi ya akhirnya si Carmen ini dihabisi nyawanya sama si Mary. Terus tubuhnya Carmen itu dipotong-potong, habis itu dikubur di halaman belakang rumahnya. Ini kan posisinya si Fred belum tahu nih kalau si Carmen digituin kan sama si Mary. Nah dia masih di penjara. Nah begitu si Fred pulang ke rumah, Rosemary ini ngakulah ke Fred kalau dia sudah menghabisi nyawanya si Carmen. Dan kalian tahu gimana responnya Fred mendengarkan hal itu? Dia cuma bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Gitu doang, nggak ada marah, nggak ada emosi kayak, wih itu anak lu loh gitu. Tapi kayak, ya udah nggak apa-apa. Sesantai itu dia. Oh ya udah nggak apa-apa. Iya itu aku aku kubur di halaman belakang rumah. Oh ya udah nggak apa-apa. Gila. Nah, setahun setelah dari kejadian si Carmen tadi, mantan istrinya Fred, si Catherine, itu mau datang ke rumahnya Fred. Ya biasalah mau jenguk gitu kan, pengen lihat gitu kan, dan anak-anak tuh sekarang gimana sih gitu kan. Ya udah dia datanglah ke rumahnya Fred gitu. Begitu nyampe sana, lah si Catherine ini bukannya disambut, bukannya dikasih minum, dikasih apa. Enggak, dia begitu nyampe di sana itu malah dikasarin, dipukulin, kepalanya diinjek, dilecehkan pula. Bahkan yang lebih tragisnya lagi, si Catherine juga ikut dihabisi nyawanya sama mereka berdua. Setelah dari kejadian Catherine, ini dua orang ini makin lama semakin jiwanya sangat-sangat tidak waras. Karena si Mary akhirnya memutuskan untuk bekerja sebagai wanita malam. Kok bisa? Ya bisa, soalnya si Fred itu mendukung apa yang dilakukan istrinya. Bahkan si Fred ini yang membantu mempromosikan jasa istrinya ke orang-orang, ke majalah-majalah. Lalu gak cuman Rosemary aja yang melakukan hal itu, tapi si Frednya juga melakukan hal itu. Jadi dia juga jadi pria malam. Jadi mereka berdua ini saling support gitu loh. Ayo kita cari nafkah, kita cari uang dengan cara yang tidak halal seperti ini. Kamu dengan jasamu, aku dengan jasaku gitu. Dan yang lebih gongnya lagi, mereka melakukan itu di rumah mereka sendiri. Gak cuma di situ aja. Selain mereka berdua yang menjadi talent, si Anna itu juga diikut sertakan menjadi talent, alias Anna juga dijual. Dan gilanya lagi, di saat itu umurnya si Anna ini masih 13 tahun. Dan gara-gara bisnis mereka yang perang bantal guling itu di atas kasur gitu ya, Rosemary ini sudah melahirkan 8 anak. Anak hasil dari kelakuannya dengan klien-kliennya. 8 kali melahirkan. Dan ya ujung-ujungnya ya sama aja, semua anak-anaknya mereka itu dikasarin juga. Mereka semua jadi pelampiasan amarahnya Fred dan Rosemary. Ditendang, dipukul, diinjak, dilecehkan. Mau yang perempuan, mau yang laki-laki sama semua. Bahkan Fred ini gak segan-segan gitu loh untuk memperkaos anak-anaknya sendiri. Dan menghabisi nyawa mereka kalau mereka melakukan kesalahan.
Kejahatan Fred dan Rosemary ini nggak sampai di situ aja, masih ada lagi. Mereka juga pernah menghabisi nyawa anak-anak remaja lain. Dan motifnya gini, mereka itu kayak apa ya, membujuk anak-anak ini untuk tinggal di rumah mereka. Lalu ada juga yang mereka tuh langsung diculik gitu loh sama diorang berdua. Target mereka ini anak-anak remaja kisaran umur 15-21 tahun. Emang mereka nih incerannya anak-anak remaja gitu loh, anak-anak polos yang kinyis-kinyis, gak ngerti apa-apa gitu kan. Gampang dikibulin, gampang dibujuk, gampang dirayu. Akhirnya kasus ini ketahuan di tahun 1992. Lumayan lama kan tuh. Nah, kenapa akhirnya bisa ketahuan? Gini ceritanya, Jadi waktu itu si Fred ini kan punya anak gadis namanya Louis ya kan. Nah, si Louis ini disuruhlah sama Fred untuk bawain minuman ke kamarnya Fred gitu kan. Kayak, kamu ambilin bapak minum cepet gitu. Nah, begitu si anak ini masuk ke kamarnya Fred, ya nggak mungkin kan cuma disuruh bawain minum doang. Akhirnya ya anak itu di ujung-ujungnya jadi perkaos juga sama dia gitu loh. Karena anak ini bisa dibilang baru gede, baru remaja. Jadi dia tuh diperkaos sampai teriak-teriak, nangis-nangis gitu lah ya. Nah terus setelah kejadian itu, pas besok harinya si Louis ini mainlah ke rumah temennya. Lalu dia memberanikan diri untuk ceritalah ke temennya sama orang tua temennya itu. Ya udah, si emak temennya ini datanglah ke kantor polisi membuat laporan gitu kan. Terus mereka ceritain lah semua kronologinya sama polisi. Langsung lah besok harinya polisi ini datang kan ke rumahnya Fred untuk menggerebek rumah mereka. Semua sudut penjuru mata angin itu digeledah semua sama polisi. Sampai akhirnya polisi itu menemukan beberapa barang bukti. Dan juga polisi menemukan beberapa kayak potongan-potongan jasad yang sudah dianuin sama mereka di belakang rumah itu, dibongkar semua, yang kuburannya itu ketahuan lah di situ jasad siapa aja. Dan polisi menemukan ada 12 orang yang ditemukan menjadi korban mereka berdua selama itu. Anak-anaknya Fred juga diperiksa ke rumah sakit gitu kan. Terus ya baru ketahuan juga mereka sering tuh dilecehkan, disiksa. Pokoknya ketahuan kayak memar-memar badan segala macam itulah. Akhirnya Fred dan Rosemary didakwa sebagai kasus dan juga bisnis mereka yang perang bantal guling di atas ranjang itu juga ketahuan sama polisi. Dan saat di persidangan, Anna dan juga si Louis ini bersedia untuk menjadi saksi dan mereka yang menceritakan semua kejadian kronologis secara detail kepada pihak persidangan. Dan setelah dinyatakan bersalah, Fred dan Rosemary ini dihukum penjara seumur hidup. Tapi walaupun dia divonis penjara seumur hidup, nyatanya si Fred ini nggak tahan hidup dalam penjara seumur hidup. Karena akhirnya Fred memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di sel tahanannya. Dan Rosemary, enggak sih, dia nggak bundir sih, si Fred aja gitu. Dan ya, selesai sudah video hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe supaya kita saling kenal. Dan jangan lupa untuk like video ini, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk kalian share channel ini ke kanca-kanca kalian supaya mereka tahu kalau ada channelku di bumi nih. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah support channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Oke, bye-bye. Gilo.